Ya, halo para trader, balik lagi. Kali ini kita akan lihat analisa untuk hari Jumat 11 Oktober ya. Dan hari ini news ya seperti yang udah gue bilang, gue jam 6 udah cabut. And ya ini jebol, nggak jebol ya, supportnya kuat banget di 2606 dan tidak bisa menembus, dia hanya kembali di 2603 doang sih sebenarnya, 2602 ini ya. Ya tipis lah ya, kan kita 50 pip, gue jadi di sini sempat open buy dan ambil 100, kemudian di sini gue juga sempat open sell ya pada saat di jam kedua ini dan dapat 50 pip lagi. Jadi hari ini cuan lumayan banyak ya dari setup ini. Namun di saat news sebenarnya gue ada anjurin jangan news, jangan trading, tapi ini pada saat dia mau nyentuh ya seperti biasa gue stop loss di 50 pip. Dan kenapa gue berani open posisi, karena hasil newsnya tidak terlalu signifikan. Mari kita lihat hari kemarin dulu ya. Hari Kamis ini kalian bisa lihat di CPI ya. Ini kan gue udah bilang ini bakal mengerikan. Ini hijau-hijau, namun sayangnya unemployment claimnya ini merah. Jadinya harusnya imbang. Jadi nggak terlalu meledak. Jadi sebenarnya kalau hijau-hijau ini bisa terbang ke 2630-an. Baru gue berani open posisi sell kalaupun terbang gitu ya. Cuman unemployment claimnya dia merah. Unemployment itu pengangguran ya. Ya, cara bacanya apakah perlu gue bikin tutorialnya juga? Kayaknya nggak usah lah ya. Intinya kalian tinggal lihat ini adalah hijau-hijau, jadi seharusnya dia hijau, dan ini ada merahnya, maka seharusnya imbang-imbang dikit gitu ya, tipis-tipis dikit. Dan bisa dilihat setengah 8, jam setengah 8 berarti di jam 7, di jam 7 tarang. Nah ini ya, naik drastis, terus dibanting ke bawah, naik lagi dia terbang. Seperti yang gue bilang, jam 6 gue cabut dari market, ya apapun itu hasilnya, dan ternyata gue cuan 100 pip. Habis itu gue cabut dari market, gue menunggu, dan pada saat dia menyentuh di support pertama kita di 2623, gue juga open posisi sell. Dan seperti inilah hasil sementara. So ini sudah di atas 2620 ya, dikit lagi di 2623. Ini sebenarnya sudah penutupan, maka ini sebenarnya sudah masuk ke area support baru ya. Yang di bawah ini resisten baru ya. Sedangkan support itu tidak penutupan. Ya, bisa dilihat ya, dia walaupun nyentuh tapi dia nggak menutup di sini. Berarti ada kemungkinan ini akan sideways atau akan lanjut naik ke atas di esok harinya berdasarkan technical analysis. So, hari ini mari kita lihat untuk Fibonacci-nya seperti apa. Ya, karena akan menjadi tarikan baru. Kenapa? Karena ini sudah ada yang terbawahnya, maka kita tarik saja ke atas. Dan ini kita akan tarikan ke bawah yang terbarunya. Ini juga ke bawah tarikan terbarunya, support terbarunya. Ya, ini akan menjadi support baru, area baru. Ya, bawahnya masih sama ya di 26. Ya, ini makanya ini 2585 ini harusnya bisa disentuh ini demi new ATH nih. Kalau nggak kesentuh agak susah nih untuk menyentuh new ATH. Harusnya dia turun ke bawah dulu. Kalau berdasarkan sejarah ya, harusnya dia menyentuh dulu. Makanya gue lebih suka open posisi sell sebenarnya. Tapi ya, mari kita lihat di sini, ternyata tren barunya ya benar ya di 2620. Ini akan menjadi titik penentu penutupan hari ini. Dia tergantung nanti di jam perpindahan candle di daily-nya, dia akan berada di mana. Kalau dia di atas 2620 maka akan menjadi area support baru ya. Oke, sedangkan kalau dia di bawah 2620 kemungkinan antara sideways atau lanjut ke bawah. Gitu ya cara lihatnya. So kita di atasnya masih kurang tarikan. Ya, di area barunya ini adalah penentunya. Oke. Mari kita lihat di D1-nya. Ini akan menjadi area terakhir yang bisa mungkin disentuh. Merah, kuning, hijau. Ya, ini udah dihilangkan. Hijau, kuning, merah. Oke. Nah, mari kita lihat sebentar. Oke, ini akan menjadi area baru kita. Area pantau terbaru kita ya. Dan bisa dikatakan hijau ini boleh dibilang kalau untuk di pagi hari kesentuh gue akan open posisi. Jadi kalau misalnya besok pagi di jam mungkin jam
6 sampai jam 12 siang. Jika menyentuh 2634 maka gue akan open posisi sell gitu ya cara bacanya. Begitu juga sebaliknya, jika di pagi hari menyentuh 2602 gue akan open posisi buy begitu di pagi hari, karena pagi hari biasa newsnya kecil dan pergerakannya akan lebih rendah. Seperti biasa TPSL-nya 50 pip 100 150. Di bawah nih bisa nyentuh juga nih. Ini kalau kuning ini mungkin jamnya Eropa, untuk warna merah adalah area news gitu. Kalau besok tidak mungkin sepertinya lebih dari 2653 jika memang ada news yang sangar besok. Cukup tinggi di setengah 8. Oke, satu-satu ya. Maka gue akan open posisi sell besok jika di 2634 di pagi hari atau 2602 gue akan open posisi buy. Ini akan jadi area pantau kita. Kita akan kurung candlestick kita kali ini berada di area ini. Oke, mari kita lihat hari Jumat. Jumat di pagi hari tidak ada news. Nah, ini dia yang paling gue suka tradingnya. Di jam 6, jam 7 lah ya katakan ya, jam 7 pagi sampai jam 1 itu nggak ada news. Maka ini akan menjadi area sideways. So kalau misalnya tiba-tiba di pagi hari dia naik sampai 2634, maka gue langsung open posisi sell. Ya, ini gede banget nih peluangnya karena ini bisa langsung ke bawah atau paling nggak gue ngambil setengahnya aja udah cukup gitu loh. Ya, karena itu nggak mungkin terjadi karena tidak ada news. Ini paling suka nih gue trading di jam-jam segini, jam 7 sampai jam 1 nanti ya. Lalu begitu juga sebaliknya, jika dia ke bawah, apalagi nyampe 2602, kayaknya nggak mungkin. Paling tidak tuh mungkin di 2610-an gitu ya. Itu gue udah bisa open posisi buy, walaupun masih riskan. Tapi ya sudah bisa dan akan mencari ya mungkin 50 pip kalau di 2610 gitu ya. Kalau dia apalagi di 2606, oh itu paling enak. Itu bisa dapat 100 atau 150 pip, itu masih bisa nyentuh. Masih available banget. Dan di jam 1 mungkin di siang harinya ya seperti biasa masih bisa dilanjutkan. Ini hanya GDP. Ini akan bergejolak ya, tapi masih akan berada di area sini aja. Ya, tidak akan keluar dia dari area hijau ini. Tapi penutupannya di jam 5, lihat nanti ya. Ini kan masih ada tentatif nih. Ini juga new launch China. Jadi ya masih kita lihat di jam 5 sorenya dia akan penutupan di daerah area mana. Jika jam 5 sore sudah menutup di area atas atau di bawah 2602 ya, atau di atas 2635, maka ini udah nggak kecil kemungkinan bakal capai. Jadi di jam 5 sore jangan open posisi, gue akan open posisinya di pagi hari aja besok. Nah, sambil menunggu di jam setengah 8 seperti biasa, gue bukan trading news, jadi gue akan cabut di jam setengah 8 karena ini unemployment change, unemployment rate, core PPI ini juga masih, ini akan jadi tinggi ya. Kemungkinan kalau ini hijau ya, kalau setengah 8 ini hijau, maka tidak menutup kemungkinan akan nyentuh di 2653. Maka kalau ini hijau, gue tidak menutup kemungkinan akan langsung open posisi buy. Oke, kalau hijau, oke, karena ini sangat mungkin banget, apalagi ini kalau penutupannya di atas 2620. Ya, tadi yang garisnya kita hapus sih soalnya. Harusnya kalau nggak dihapus di atas 2620, sangat kemungkinan besok jika hijau nyentuh di 2650. Oke. Kemudian di malam harinya di jam 9 akan ada gejolak-gejolak kecil ya. Makanya kalau misalnya dia terbang sampai 2650, jadi ini jangan open posisi sell ya berarti ya. Kalau misalnya malam hari ini sell sama buy ini hilang ya. Jadi jangan salah baca. Jadi di jam setengah 8 jika hijau maka gue akan kemungkinan akan open posisi buy dan TP di 2650 atau 2653 di sini ya. Nah di sini gue akan TP. Nah kalau misalnya dia nyentuh nggak perlu nyampe sini sih. Biasanya nyentuh 150 pip gue udah cukup. Nah kalau misalnya dia nyentuh di atas 2653 maka gue di sini bisa open posisi sell untuk malam hari. Ya jadi kotak ini hanya untuk pagi hari ya, dan ini adalah untuk siang hari, kuning dan merah adalah untuk malam harinya. Tapi ini juga bisa menjadi area pantau, kemungkinan juga bisa nggak jebol yang kuningnya karena ini cukup kuat resistennya sama supportnya. Supportnya sih jelas kuat sih, 2585 ini paling kuat ini. Ini sangat kecil kemungkinan jebol, maka kalau nyentuh aja gue udah bisa langsung open posisi. Bahkan mungkin gue akan open posisi di 2586 kalau nyentuh. Kalau dia merah gitu ya hasil newsnya. So segitu saja trading kita. Di atas 2620. Ini kayaknya ya penutupan di atas 2620 fix dia bakal terbang bisa nyentuh di 2650. Oke, so segitu saja trading plan kita hari ini, analisa kita hari ini. Semoga teman-teman
cuan pada hari ini dan sampai jumpa di esok hari. Dan semoga bukan cuma gue doang yang cuan, semoga kalian semua juga cuan dengan analisa kita hari ini. Segitu saja, salam cuan.